Oke. Selamat siang Medan. Luar biasa siang hari ini, saya begitu semangat di depan Anda. Tepuk tangan untuk Anda dulu. Saya Eko dari Makassar. Terus terang saya baru pertama kali hadir di kota Anda dan ternyata sangat luar biasa. Siang hari ini saya ingin sharing dengan Anda tentang pengalaman saya dalam menjalankan usaha ini, Bapak sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus saya kepada organisasi support kita yang sangat luar biasa. Acara yang terselenggara berkat adanya sekolah bisnis kita yang begitu besar, yang mampu mencetak begitu banyak jutawan baru dalam usaha ini. Tepuk tangan buat United Core Vision. Oke, kalau saya berdiri di sini, panggung ini terus terang adalah panggung impian saya yang sejak saya bergabung dalam usaha ini, saya harus naik panggung itu. Tapi kalau Anda lihat siang hari ini, saya bukan siapa-siapa Bapak sekalian. Anda lihat, saya punya berapa kepala? Berapa mulut? Hidung? Anda berapa? Artinya kalau hari ini saya bisa naik ke sini, Anda berikutnya. Saya hanya orang biasa, Pak. Karena saya lahir dari sebuah keluarga yang juga biasa-biasa saja, tidak ada istimewa sama sekali. Saya hanya orang biasa yang kebetulan berbuat sesuatu yang luar biasa, yang tidak dibuat oleh banyak orang. Oke, Bapak sekalian, latar belakang saya, orang tua saya hanya pegawai biasa. Ibu saya ibu rumah tangga, tidak ada istimewa. Saya anak sulung, anak pertama dari 5 bersaudara, Bapak sekalian. Waktu dulu saya kecil, orang tua saya selalu mendidik saya. Satu hal yang saya dapat dari orang tua saya adalah beliau mau anak-anaknya semua berhasil. Tapi mama saya pernah berpesan sama saya seperti ini. Eko, mama memang nggak bisa kasih kamu warisan harta. Mama nggak bisa kasih kamu warisan uang yang banyak. Tapi mama hanya bisa kasih kamu sarjana. Dan itu saya sangat hargai Bapak sekalian. Saya begitu menghargai orang tua saya sampai akhirnya saya betul-betul sekolah sampai saya sarjana. Waktu itu sebenarnya waktu saya kecil itu, saya masa SD, SMP, SMA, saya orang yang paling pemalu. Jadi kalau Anda lihat saya pada siang hari ini bisa bicara di depan ribuan orang seperti ini, sebenarnya ini karena saya mau belajar. Asalnya saya adalah saya pemalu sebenarnya, sangat pemalu, minderan di sekolah. Anda bayangkan dulu saya sekolah di tempat-tempat yang, karena orang tua saya memang mau membuat saya itu sekolah tempat yang terbaik, dan saya sekolah di tempat yang memang banyak umumnya anak-anak orang kaya. Saya hanya ke sekolah naik angkot tiap hari, teman saya naik mobil pribadi. Makanya saya minder, Pak. Kalau pulang sekolah mereka sering makan bersama, ke mall, belanja shopping. Saya nggak bisa seperti itu. Oke, saya minder sekali waktu itu. Dan itu terus berlanjut sampai saya kuliah. Nah, waktu saya kuliah tetap minder, tetap pemalu. Makanya waktu saya kuliah saya jarang main di senat, di himpunan. Saya kurang bergaul, habis kuliah langsung pulang ke rumah, tidur. Nah, pada saat kuliah ini, saya waktu kuliah itulah yang merubah hidup saya Bapak sekalian. Kenapa merubah hidup saya? Karena di saat kuliah saya pemalu, tapi saya melihat, saya bertemu dengan seorang yang menurut saya paling cantik di kelas saya. Dengan rasa sedikit dipaksakan supaya jadi pede, saya coba dekati cewek ini. Saya dekati, ternyata respon juga Bapak sekalian. Respon juga, dan hari ini menjadi istri saya. Beri aplaus buat Ibu Eni. Seorang senior, meskipun pemalu sekali, bisa mempengaruhi juniornya. Oke, karena Ibu Eni 2 angkatan di bawah saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hal pertama. Hal yang kedua yang membuat saya berubah adalah waktu saya kuliah dulu, saya setiap liburan kuliah, saya selalu main ke tempat sepupu saya di Jakarta dan di Bandung waktu itu. Saya main ke tempat kosnya, ke rumahnya di Jakarta, dan sangat luar biasanya karena sepupu saya pun respon sama saya. Saya dipanggil, diajak keliling, mana tahu
ke Dufan main gitu kan, atau Dufan ya, di Ancol main, keliling Jakarta nonton, makan bersama, makan kemana, kau makan apa hari ini, saya bawa ya, dibawa sama dia kan, dibawa keliling-keliling makan. Satu hari setelah puas makan Bapak sekalian, tiba-tiba saya diantar ke sebuah gedung, masuk ke sebuah ruangan, di sana penuh orang-orang berjas semuanya, orang-orang berjas. Saya bilang, pertemuan apa ini? Saya nggak tahu kenapa orang semua semangat semua, di situ tepuk tangan semua, jas semuanya. Ya, saya duduk karena saya nggak enak habis ditraktir makan. Saya ikuti aja Bapak sekalian. Saya ikut aja waktu itu, ya, ikut aja, duduk diam, dan si presenternya memberi penjelasan, gambar pohon, lingkaran, bulat, dapat lingkaran lagi, bulat lagi, pasang lagi lingkaran sampingnya. Oh, saya baru tahu kalau itu pohon uang. Itu namanya MLM. Pertama kali saya tahu bisnis MLM dari sepupu saya ini. Waktu itu tahun 95. Dan ya udah dapat penjelasan gitu, saya ditanya sama sepupu saya. Sepupu saya mengatakan seperti ini, gimana tadi presentasinya, bagus nggak? Saya nggak ngerti bagus apa enggak, tapi karena nggak enak nggak bisa terima makan, iya aja kan, nih ada formulirnya, lu tanda tangan aja, daftar sekian puluh ribu, nggak enak Pak, daftar, langsung join, pintar sekali kan? Ya udah saya join di MLM pertama saya join dan saya dimotivasi untuk kembangkan di Makassar, kota asal saya. Nah, waktu itu saya pulang ke Makassar, saya coba jalankan di pertama kali. Saya pikir, wah, saya mau coba di kampus saya. Karena saya orangnya malas belajar. Kalau jam kuliah biasanya saya nggak datang, bolos, cuma titip absen sama teman saya. Tapi saya paksakan untuk datang ke kampus. Tujuannya bukan kuliah, tapi cari prospek, cari mangsa. Cari mangsa. Saya lihat teman-teman saya, siapa-siapa yang rajin kuliah. Saya coba dekati yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wah, yang rajin kuliah, yang IP-nya tinggi nggak ada yang mau Pak. Dia bilang apa? Ini usaha apa? Ini nggak punya masa depan. Mending kamu kuliah aja sampai selesai. Setelah selesai kuliah, kamu cari kerja, dapat perusahaan yang bagus, gaji yang banyak, udah aman hidupmu. Kata teman-teman saya yang pintar. Saya bilang susah amat ya. Prospek teman-teman yang pintar ya, hampir putus asa. Saya coba datang ke kantin. Wah, ternyata di kantin kumpul yang malas-malas Pak, seperti saya. Yang rajin gak mau, cari yang malas. Saya bilang, hei teman-teman, dipaksa Pak, karena pemalu. Habis juga sudah dimotivasi kan sama supaya, udah dimotivasi agak pede sedikit kan. Nah, ke kantin ketemu teman-teman yang malas. Kita sama-sama malas, tau nggak? Ya, maklumlah. Tahu nggak? Caranya jadi kaya, tidak harus kuliah. Oh mau dong? Bagaimana caranya? Ya udah, saya jelaskan. Join Pak, join. Orang rajin nggak mau join, yang malas sama saya join. Yang malas punya teman juga malas semuanya. Yang malas beberapa orang malas join semuanya, grup malas. Saya bilang jalan dong, karena malas ya udah. Kamu deh, gimana caranya kamu deh. Saling berharap seperti itu, sampai saya membuat saya capek, akhirnya MLM pertama gagal. Berikutnya, saya berlibur lagi, ke Jakarta, Bandung lagi, ketemu lagi sama sepupu saya. Dia bilang apa? Eko, untung kamu datang, saya baru mau kasih kamu informasi. Apa itu informasinya? MLM dulu itu bangkrut. Ini ada yang kedua. Saya bilang, apa itu? Pokoknya ini talk deh, bagus sekali. Gimana? Ya udah, dia jelaskan, nggak enak Pak, karena sambil dijelaskan sambil aja makan kan, nggak enak. Join lagi, saya bilang, ya udah, saya coba lagi di Makassar. Saya pulang ke Makassar, coba lagi sama teman saya yang pintar, yang rajin kuliah, tetap tidak mau. Yang malas, masih mau. Dasar orang malas ya.
Masih mau. Saya bilang, gimana caranya supaya kita bisa prospek teman kita yang rajin? Karena kalau cuma anda semua yang malas, nggak jalan. Saya bilang seperti itu. Saya trauma sama yang pertama. Benar Pak, yang rajin setengah mati. Setengah mati sekali nggak mau. Konsen kuliah, fokus kuliah. Yang malas, fokus malasnya. Ya, fokus bagaimana caranya mereka bisa tidak kuliah, tapi bisa dapat uang. Tapi nggak mau kerja Bapak sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kedua pun gagal. Masuk yang ketiga, saya ke tempat sepupu saya lagi. Dibilang lagi, Eko, yang kedua dulu itu MLM-nya, ownernya mati. Ini ada yang ketiga, bagus sekali. Udah tak coba lagi Bapak sekalian. Saya coba lagi. Kembali ke kampus, kuliah. Prospek yang rajin tetap tidak mau. Dan anehnya, yang malas pun trauma. Trauma sama saya. Jadilah saya banyak beberapa MLM yang saya ikuti bersama saudara sepupu saya ini tidak ada yang berhasil. Makanya saya pernah bersumpah, saya tidak mau lagi masuk industri MLM, masuk lalu mati. Apalagi dengan sponsor yang namanya sepupu saya itu. Trauma saya. Saya sudah trauma sama MLM, trauma juga sama sepupu saya. Saya nggak mau lagi lihat mukanya di mana-mana. Sampai pada akhirnya satu ketika, entah kenapa, orang tua saya butuh produk MLM. Butuh produk, tiba-tiba saya pulang ke rumah, lalu mama saya mengatakan seperti ini, Eko, mama barusan beli produk. Apa itu? MLM lagi ya? Iya, coba saya cek siapa sponsornya. Oh, untung bukan sepupu saya. Untung Pak. Mama sudah daftar kamu juga sebagai dolan mama. Kita coba jalankan sama-sama. Karena kebetulan tetangga kita sudah beli juga. Oke, kami sekeluarga coba jalankan usaha itu. Mumpung sponsornya bukan dia lagi Pak. Coba jalankan usaha itu. Dan betul Bapak sekalian, karena sponsornya bukan sepupu saya yang dulu, yang sempat buat saya trauma, MLM yang baru ini berkembang cukup lumayan hasilnya. Saya sempat di sana dapat posisi diamond di sana, Anda tahu? Sesemangat kan? Dapat bonus 5 juta, 10 juta, lumayan lah. Anak-anak kuliah dapat bonus begitu tuh lumayan lah Pak. Lumayan. Dan waktu saya dapat bonus 10 juta, saya telepon sepupu saya. Hei, saudara sepupuku yang tercinta. Aku di Makassar ini sudah kaya raya. 10 juta sebulan. Hah? Diamond di sini. Kurang ajar. Gurunya jual panci, muridnya diamond. Saya juga membuat dia trauma, Pak. Ya udah, teruskan jual panci, saya teruskan diamond saya. Sampai pada suatu ketika, Mei 2001, dia telepon saya dari Bandung. Sepupu saya yang telepon, Eko, ini ada lagi yang baru. Ini namanya mengganggu kenyamanan orang. Orang sudah bahagia diganggu kan? Udah, saya tanya, apa namanya? Dia bilang apa? Singa langit. Kok ada singa langit? Bukan singa laut? Ini bagus dari Cina. 86 negara waktu itu. Produknya luar biasa, hak paten. Banyak BMW-nya. Saya tanya, berapa bonusmu? 2 juta. Saya bilang, tak usah ya. Bonus saya 10 juta, kamu 2 juta, tak usah. Trauma sama kamu. Udah. Mei 2001, saya tolak. Desembernya 2001, saya mau menikah. Dia tahu saya mau menikah. Dia SMS saya, Eko, saya akan datang ke Makassar untuk hadiri pernikahan kamu. Sayangnya nggak ditambah dalam kurungnya. Dalam kurungnya apa? Sebenarnya saya mau prospek kamu. Itu namanya ada udang di balik batu kan? Sekali lagi berusaha merusak kebahagiaan orang.
Udah tahu orang mau kawin. Datang ke Makassar, saya sibuk-sibuk mau kawin besoknya, hati ini lagi berbunga-bunga. Dia datang mengganggu pikiran saya dengan presentasi. Siangnya kita habis acara keluarga, malamnya masih ada acara, sorenya pakai presentasi. Bilang bintang 1, bintang 2, bintang 8, BMW. Nggak konsen, karena kita mau, ya Anda wajar lah, kalau Anda belum kawin nanti rasakanlah gimana rasanya. Ya, tapi untungnya Bapak sekalian, saya nggak tahu juga, saking pedenya orang ini, dia titip buku, dia titip CD, dan lucunya, saya kan belum tertarik Pak, kok dia pede-pedenya mau titip formulir pendaftaran. Kok kamu pelajari bukunya, CD-nya kamu nonton, dan ini ada formulirnya. Saya lihat di bawahnya, tanda tangan sponsor, nama dia lagi Pak. Orang belum tertarik, udah dikasih formulir, luar biasa. Dan besoknya pergi. Waktu itu pergi ke daerah yang luar biasa sekali Pak. Saya habis menikah hari ini, malamnya kan malam pertama itu ya. Anda tahu nggak kalau malam pertama? Bagian sudah pernah rasakan gimana? Enak nggak itu malam pertama Pak? Romantis, salah satu yang paling romantis seumur hidup kita, betul? Tapi mungkin saya adalah yang paling sial di dunia. Malam pertama orang lain romantis-romantis, saya nonton visi di Rusia. Lihat visi di Rusia, Mr. Lee Jin Wen bagi-bagi BMW kacang goreng Pak. Saya lihat istri saya di samping, saya nggak mau lihat lagi Pak, saya mau lihat BMW-nya. Waduh, luar biasa sekali ini perusahaan. Belum pernah saya lihat di video itu ada konvensi internasional TNC Pak di Rusia 2001. Begitu banyak orang dari segala macam suku bangsa semuanya hadir di situ bagi-bagi BMW. Saya bilang, wah ternyata ini singa langit, betul-betul singa langit. Luar biasa sekali. Di situ sebenarnya saya sudah mulai respect, tapi saya tetap cool, jaga image. Saya dengan hati sedikit tertarik, saya hubungi teman saya di MLM lama, dolen saya maksudnya. Saya bilang, tahu nggak ada yang baru dari Cina? Gimana? Ini perusahaan bagi-bagi BMW, tapi pasti ya punya kelemahan. Gimana kalau besok sepupu saya dari daerah akan datang ke Makassar? Besok kita buat janji, sepakat semuanya, gimana? Mau nggak? Sepakat semuanya, kita sama-sama cari kelemahan singa ini. Cari kelemahannya, pasti punya kelemahan ini singa langit. Tidak mungkin ada perusahaan bagi-bagi BMW itu nggak rugi, pasti rugi lah, pasti ada kelemahannya. Satu poin kelemahan pasti bisa jatuhkan dia. Gimana? Besok malam dia mau datang ke rumah presentasi, sepupu saya. Kita sama-sama serang, mau nggak? Oke, tos. Cari, sepakat, cari kelemahan. Cari kelemahan, besoknya kami semua kumpul Pak. Di ruang tamu saya, di rumah saya, di rumah orang tua saya, kumpul. Kami kumpul semuanya dan sepupu saya presentasi dengan pacar yang waktu itu, presentasi ke rumah. Dan wah, saya bilang, waktu dia bilang bintang 1, bintang 2, sampai bintang 8, biasalah ya, biasalah bonus sekian puluh juta, biasalah. Masuk Bronze Lion, bonus sharing internasional, masuk Silver Lion, BMW. Saya bilang, nah itu saya bilang kemarin, ada BMW-nya, coba saya cari apa kelemahannya. Teman saya cuma diam begini Pak. Masuk Gold Lion, kapal pesiar. Ayo serang itu. Kapal apa itu? Mungkin itu cuma rekayasa, itu cuma mana ada bagi kapal, coba serang, tanya dia. Teman saya gini. Pesawat terbang. Teman saya nggak bisa ngomong apa Pak. Villa mewah, bonus total 5% dunia. Pak, minta formulirnya Pak. Tepuk tangan buat Bapak Luis Tendean. Bukti tanda cintanya kepada saya. Awalnya kami mencari kelemahan, akhirnya kami nggak tahan Pak. Udah ngiler, minta formulir, daftar sekeluarga. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya saya sampai seperti hari ini yang Anda lihat, udah bisa
rasakan banyak perubahan dalam hidup saya, sebenarnya bukan hasil saya sendiri, tapi ada orang yang setia menemani saya sejak saya masih miskin dulu. Yang entah, kalau dulu Anda lihat saya, Anda mungkin gak menyangka kalau satu ketika saya bisa punya BMW. Berantakan luar biasa. Nah, orang ini yang sejak dulu saya masih berantakan, masih gak jelas, tapi setia sama saya, dan hari ini bisa merasakan hasil yang saya rasakan. Kita beri tepuk tangan untuk saya yang tercinta, Ibu Eni. Bapak dan Ibu, mungkin tanpa beliau, tanpa istri saya ini yang terus mensupport saya, mungkin hari ini tidak seperti ini. Mic ini akan saya berikan kepada istri saya. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana Pak Eko dulu waktu masih berantakan, masa depannya tidak jelas. Kami bertemu di kampus. Waktu itu saya kuliah di teknik di Universitas Hasanuddin. Saat itu saya sama sekali tidak tertarik pada beliau karena waktu dulu itu badannya itu kurus sekali, kurus. Kemudian bajunya berantakan, dan ya seperti anak mahasiswa yang lain itu tidak peduli sama penampilan apa segala macam itu, enggak. Tapi dia presentasinya ke saya itu pintar sekali. Dia, kalau di Tiansi kita presentasi menggunakan alat bantu Unicor, dia presentasi saya itu menggunakan raportnya 4 semester. Dan kebetulan IP yang tertera di raportnya itu 3,5, 3, ke atas lah. Waktu itu saya berpikir dalam hati saya, nah ini dia senior yang bisa saya manfaatkan. Ternyata malah saya yang kena tipu. Dia orangnya betul-betul malas. Kalau ke kampus itu hanya untuk antar jemput saya, tidak kuliah. Hanya waktu itu kami mulai mencari uang. Memang kami berdua itu suka bekerja. Nah, waktu kuliah itu kita mencoba mencari uang dengan cara memberikan les privat kepada anak SD dan SMP, menjual stiker, menjual baju jaket untuk fakultas. Tapi ya hasilnya ya begitu juga, habis untuk nonton, untuk jalan-jalan. Hanya ada satu yang saya yakin pada diri beliau itu, karena dari dulu saya sudah bisa melihatnya. Beliau itu orangnya keinginan untuk maju itu sangat besar, apapun caranya. Dan keyakinan saya itu memang terbukti sampai saat ini. Setelah 6 tahun berpacaran dan beliau, kami menikah walaupun kedua orang tua saya tidak setuju. Kami menikah, waktu itu pestanya besar-besaran. Pak Eko membiayai pesta sendiri dari hasil tabungan beliau selama di MLM yang dulu itu. Kemudian tapi setelah kami menikah, akhirnya di situ kami mulai hidup susah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kami kalau saat itu kami tidak memutuskan untuk bergabung dengan Tiansi. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada perusahaan kita Tiansi dan support system Unicor, dan terutama kepada Bapak Louis Tendean yang tidak menyerah untuk mengajak kami. Keputusan yang kami ambil saat itu adalah keputusan terbaik yang pernah kami ambil dalam hidup kami. Jadi pastikan Anda juga bisa mengambil keputusan untuk perubahan dalam hidup Anda sekalian. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada suami saya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Eni. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tadi itu istri saya. Jadi kami sama-sama membangun usaha ini sejak dari awal. Kami sudah sama-sama rasakan susah dan senangnya hidup ini bersama sejak kami masih pacaran dulu. Oke, waktu saya dulu masih pacaran dengan beliau sebelum saya menikah, saya kan diamond di sana dengan penghasilan yang diamond di perusahaan lain dengan penghasilan yang lumayan lah.
kurang lebih 10 juta. Tapi entah kenapa Bapak sekalian, tabungan saya pakai semuanya untuk perkawinan saya. Jadi pada saat saya menikah habis semua tabungan saya, dan waktu itu saya sekeluarga sangat tertarik untuk bergabung dalam usaha ini. Ya, setelah memang pertamanya saya diajak oleh Pak Luis Mei 2001, tapi saya baru memutuskan awal tahun 2002. Kurang lebih 7 sampai 8 bulan saya menunda kesempatan ini. Saya menunda karena saya merasa nyaman di usaha saya yang lama. Tapi setelah saya pelajari, ternyata kelemahan dari sebuah perusahaan namanya network marketing MLM, perusahaan tersebut memang bisa kasih saya bonus yang banyak waktu itu, 10 juta per bulan. Tapi kok lama-lama turun Bapak sekalian. Dari 10 juta, 8 juta, 5 juta, 3 juta. Wah, setelah saya menikah, bonus saya dari situ kecil sekali. Dan kesempatan kedua datang dari Tiansi waktu itu. Dan saya mengatakan, kita coba bisnis ini bersama istri saya. Uang kami sudah habis Bapak sekalian waktu itu. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa bedanya antara perusahaan yang lain di luar sana, memang banyak MLM, banyak perusahaan network marketing seperti ini, tapi apakah mereka punya support system sebesar Unicorn? Perusahaan saya yang lama itu awalnya saja besar, tapi lama-lamanya buntung, lama-lamanya habis Bapak sekalian. Apakah Anda pernah rasakan hal seperti itu? Ada di sini yang pernah ikut MLM sebelumnya? Pernah rasakan bonus Anda lama-lama turun, habis? Itulah yang buat banyak orang trauma sama usaha seperti ini. Tapi saya pelajari, ternyata di bisnis Tiansi ini tidak seperti itu. Kita punya support system, kita punya sekolah bisnis yang akan membantu kita sampai kita berhasil dalam usaha ini. Bapak sekalian, waktu itu memang uang saya sudah habis semuanya dan saya dilema karena saya satu pihak saya ingin bergabung dalam usaha ini, tapi di pihak lain saya harus keluar. Kalau saya otomatis bergabung di Tiansi, usaha MLM saya yang lama gimana? Di sana saya punya jaringan kurang lebih 7.000 orang MLM yang sebelumnya. Saya bingung, saya harus tinggalkan mereka semuanya untuk gabung di usaha ini yang masih dari nol awalnya. Tapi saya melihat satu visi bahwa di usaha ini sangat luar biasa masa depannya. Anda tahu, bayangkan perusahaan dari Cina, betul? Cabang di sekian ratus negara. Tidak ada perusahaan seperti itu. Cina akan menguasai dunia tahun 2010. Itu yang saya lihat. Cabangnya sekian ratus negara, produknya hak paten, BMW-nya, kapal pesiarnya, pesawat terbangnya sudah jadi bukti. Bukan akan dibagi, tapi sudah dibagikan. Dan support sistemnya, saya melihat seperti itu. Hal tersebut yang membuat saya memutuskan untuk bergabung dalam usaha ini. Meskipun waktu itu saya sama sekali tidak punya uang. Habis menikah, uang saya pakai untuk kontrak rumah. Karena waktu itu tidak mungkin dong habis menikah terus tinggal di rumah orang tua, harus kontrak rumah. Saya tidak punya kendaraan, harus nyicil motor waktu itu, DP motor. Jadi uang saya sisa itu pas untuk kontrak rumah, pas untuk DP motor, cicil motor, dan sisanya pas-pasan untuk join Tiansi. Habis setelah itu sekalian. Jadi saya bergabung di saat yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Ya, habis menikah, udah punya keluarga, tidak ada pekerjaan lain, harus kontrak rumah, harus beli motor, nyicil. Anda bayangkan, susah nggak itu hidup Pak? Jadi kalau namanya miskin, waduh Pak, udah saya rasakan, miskin sulit sekali jadi orang miskin. Sampai waktu itu uang 1.000 perak saja, itu kadang-kadang saya bertengkar sama istri saya, seminggu nggak ngomong, karena uang 1.000. Di awal-awal saya bergabung usaha ini, uang 1.000 perak sangat luar biasa besarnya untuk saya. Tapi saya memutuskan waktu itu, saya harus join. Kalau tidak, bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Saat-saat yang sulit, tapi saya memutuskan saya harus join. Sekarang juga. Waktu itu kami join sekeluarga Pak. Bapak saya join, adik saya join, semuanya join sekeluarga. Dan kami jalankan usahanya bersama-sama. Dalam kondisi semuanya tidak punya uang. Ini Tiansi bagus, luar biasa BMW-nya, kapal pesiarnya, luar biasa yang sukses, Pak Luis Tenan luar biasa. Tapi saya nggak mungkin bisa berhasil dalam usaha ini.
Pak Luis hebat, Pak Eko hebat. Tapi saya nggak bisa. Nggak tahu ya, saya nggak bisa deh. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, rumah saya tidak ada, saya nggak punya pekerjaan, saya sibuk. Anda mungkin mengatakan Anda tidak bisa. Kalau Anda sudah mengatakan Anda tidak bisa, maka hasilnya Anda pasti tidak bisa, Bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mengatakan seperti ini. Itu bagus, luar biasa bagusnya. Tapi sorry, saat ini saya nggak bisa jalankan usaha ini. Nanti saja. Karena saat ini saya masih sibuk, saya masih belum punya uang, istri saya hamil, kucing saya sakit flu, anak saya mau masuk sekolah, nanti aja baru saya mau join, jangan sekarang deh. Banyak orang cenderung menunda, Bapak sekalian, betul? Udah tahu TNC bagus, udah tahu bahwa dia bisa dapat BMW, tapi menunda kesempatan itu. Apakah orang seperti ini juga bisa berhasil? 3 tahun lalu, tahun 2002, saya memutuskan untuk bergabung di saat-saat yang sebenarnya saya sama sekali tidak punya uang, ya, sangat sulit waktu itu. Tapi saya memutuskan untuk bergabung. Anda bayangkan susahnya, bagaimana kita bisa seperti itu. Kalau saya dulu mungkin menunda kesempatan ini, mungkin hari ini saya masih antar anak saya ke sekolah pakai motor cicil. Tapi karena saya 3 tahun lalu memutuskan untuk bergabung dalam kondisi seperti itu, makanya hari ini saya mengantar anak saya ke sekolah pakai BMW saya. Jadi jangan pernah menunda kesempatan yang datang kepada Anda. Karena kadangkala kesempatan itu akan ada apabila sudah hilang, Bapak sekalian. Akan terasa ada apabila sudah hilang. Jangan Anda tunda lagi. Dari sekarang putuskan Anda bergabung dalam usaha ini supaya 2 tahun lagi Anda naik ke panggung ini sebagai penyerang BMW. Anda mau? Maka bagi Anda sekarang segera putuskan. Nah, Bapak sekalian, begitu saya bergabung dalam usaha ini, saya jalankan usaha ini, ternyata awalnya mungkin Anda pikir cukup sulit. Tapi ternyata Bapak sekalian, justru usaha ini yang paling mudah menurut saya. Apa mudahnya? Kalau dulu Anda sekolah, Anda bayangkan Anda pernah sekolah? Anda mungkin mengatakan, Pak, saya nggak bisa, saya nggak punya teman banyak, Pak, saya nggak bisa presentasi, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Anda mungkin punya banyak masalah saat ini. Ingat, dulu juga kita nggak bisa membaca, betul? Nggak bisa menulis, betul? Nggak bisa menghitung, betul? Tapi saat ini Anda bisa tidak? Bisa. Kenapa Anda bisa? Karena Anda sekolah. Anda sekolah berapa lama? SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, kuliah berapa tahun? Kalau pinter 4 tahun. Kalau tinggal, total berapa Anda waktu Anda sekolah? Saya hitung 17 tahun sampai Anda bisa sarjana. Setelah sarjana, banyak orang setelah sarjana toh juga setengah mati dapat kerja. Anda setuju nggak, Bapak sekalian? Teman saya sampai hari ini masih ada seringkali buka koran cari pekerjaan, padahal IP-nya 3, Anda bayangkan, kenapa kita mau sekolah? Kenapa kita masih mau sekolah? Saya bukan mengatakan bahwa sekolah itu nggak penting. Sekolah penting, ya, sekolah sangat penting. Tapi kalau itu Anda mau rela buang waktu 17 tahun untuk sekolah, kenapa di sini kita juga di sini punya sekolah bisnis unicorn? Kenapa Anda nggak mau buang waktu Anda 2 tahun di sini kerja keras supaya suatu ketika 2 tahun lagi Anda bisa diwisuda di sini? Anda akan diwisuda. Dan kalau dulu Anda pernah diwisuda di sekolah Anda, apakah Anda diwisuda dapat ijazah? Di ijazah itu kan tidak pernah tertulis bahwa dijamin dengan ijazah ini Anda pasti kaya, betul? Tapi kalau Anda di sini, Bapak sekalian, suatu ketika Anda pun akan diwisuda dan Anda diwisuda di panggung internasional dengan penghargaan ijazah. Ijazahnya adalah apa? BPKB BMW Anda. 2 tahun, tidak lama sekali, Bapak sekalian. Saya bergabung 2002, 2004 dapat BMW.
Hanya 2 tahun. Kenapa demikian? Karena dalam usaha ini, kalau dulu kita sekolah, kita dilarang keras apa? Menyontek. Susah enggak? Itu pun Anda bisa lulus. Di Unicor dilarang keras tidak menyontek. Susah enggak? Keterlaluan kalau Anda bilang susah. Di sini hukumnya wajib menyontek. Ada sponsor Anda, ada upline Anda yang akan membantu Anda, yang akan mengeluarkan seluruh ilmunya untuk Anda. Tidak ada susahnya dalam usaha ini. Karena kita hanya menyontek, Bapak sekalian. Yang Anda contek apa di usaha ini adalah Anda contek sistemnya Unicor, Anda duplikasi apa Anda, 7 langkah Unicor, Anda ikuti, ya. Dan saya pun seperti itu dulunya. Dengan 7 langkah itu, hanya 7 langkah, tidak banyak-banyak langkah, 7 langkah. Waktu saya bergabung dalam usaha ini, kami sekeluarga, mulanya kami buat daftar nama. Saya pikir ya, waktu itu, wah, saya muda nih. Teman-teman saya di MLM lama banyak, tinggal saya ajak bergabung di sini. Tinggal saya tarik semua, 7.000 orang, saya tarik semua di sini, pasti cepat berhasil. Ternyata Pak, banyak yang trauma sama saya. Sama dulu saya trauma sama Pak Luis. Sekarang mereka trauma sama saya. Hukum karma. Ya, trauma sama saya. Yang join sama saya di usaha ini tidak banyak. Makanya saya terpaksa membuat daftar nama baru, mencari teman-teman baru, siapa-siapa lagi yang saya bisa prospek dalam usaha ini. Saya mencari terus. Dan setiap saya ketemu orang, saya juga nggak tahu ya, karena saya belajar bagaimana kita menambah daftar nama dalam usaha ini. Bagaimana kita bisa memprospek orang walaupun itu kita tidak kenal. Ketemu orang di mall, di mana-mana, bicara TNC. Tahu nggak? Sore-sore ibu-ibu biasanya. Kalau sore-sore ngapain ibu-ibu? Gosip sama tetangga, betul? Kalau gosipin siapa? Gosipin orang, tambah dosa, betul? Kenapa anda nggak ganti gosip TNC? Dapat BMW, masuk surga, betul? Ya. Begitu kita ngomong, langsung masuk TNC. Satu orang di closing 485 kan? Kenapa anda nggak mau? Dan itu saya lakukan dulu. Mencari teman-teman di mana saja kita berada. Kita ajak orang-orang baru, prospecting namanya, kenalan sama orang-orang baru untuk menambah daftar nama kita. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya bergabung dalam usaha ini, saya membuat di rumah, mengundang teman-teman orang-orang yang ada dalam daftar nama saya undang ke rumah untuk buat pertemuan di rumah, namanya home meeting. Saya undang 10 orang, 1 yang datang. Anda bayangkan, pernah alami hal tersebut? Undang banyak orang, tidak ada yang datang, Bapak sekalian. Kadangkala seperti itu. Dan awalnya pun saya seperti itu. Saya dengan adik saya buat pertemuan di rumah. Pertemuan pertama nggak ada yang datang. Besoknya 1 orang. Besoknya lagi 1 orang lagi. Besoknya main 2 orang. Besoknya nggak ada yang datang lagi. Dalam hati ini sebenarnya sudah kesel, Pak. Kenapa ini usaha susah sekali? Saya tanya sama Pak Luis, gimana caranya? Kalau sudah undang orang ke rumah nggak ada yang datang, gimana kita harus buat apa? Saya datangi dia. Anda mau tahu? Begitu kita datangi orang, kayak tadi gambarnya Bapak sekalian, banyak orang sudah trauma sama muka kita, betul? Begitu lihat saya, langsung usir pulang. Itu bukan rekayasa, tapi itu faktanya, sudah pernah terjadi. Lihat saya, usir pulang Bapak sekalian. Ya, pernah juga saya mau nelfon orang seperti ini, Pak, sebentar malam jam 7 saya ke rumah Bapak. Bapak siap ya? Oke. Dia bilang oke. Tahu-taunya Pak, setelah seperti itu dia beritahu orang di rumahnya. Dia bilang apa? Nanti ada orang namanya Eko mau datang ke sini. Kalau datang ke sini, bilang saya lagi sibuk, tidak mau diganggu. 3 tahun lalu saya datangi orang menghindar, Pak. Orang usir kita pulang. Tapi hari ini telepon saya berbunyi, handphone saya berdering tiap hari. Saat pagi-pagi saya bilang sama istri saya, kenapa
Kenapa ya? Dulu kita cari orang, nggak ada yang mau, orang menghindar. Tapi hari ini kita dicari-cari orang. Saya bilang sama istri saya, kalau ada orang cari Pak Eko, bilang lagi tidur, tidak mau diganggu. Ya, Bapak dan Ibu, Anda harus percaya namanya hukum alam, hukum rata-rata. Dari 10 orang yang Anda ajak, biasanya hanya 2 yang join. Saya pernah punya pengalaman yang sangat lucu sekali. Waktu itu saya sudah hujan keras, tapi sudah janji orang ke rumahnya prospek. Sore-sore, jam-jam 3 seperti itu, hujan keras. Saya sudah siap-siap keluar rumah, tiba-tiba hujan. Nah saya pikir, waduh, gimana ya? Ini hujan, udah janjian saya. Kalau saya keluar, saya pasti basah. Rumahnya jauh lagi. Kalau saya tinggal di rumah, takutnya dia besoknya nggak ada waktu lagi. Kapan lagi saya bisa hubungi? Sedangkan untuk membuat satu janji itu amat sulit, Bapak sekalian. Saya waktu itu, saya coba. Saya bilang, kalau saya di rumah, pasti saya nggak bisa dapat orang ini. Kalau saya keluar, mungkin saya bisa dapat, mungkin tidak, betul? Saya memutuskan, saya harus keluar. Saya harus keluar. Anda tahu, saya keluar rumah ke tempat prospek itu, jauh sekali, naik motor, pakai jas hujan, sampai di rumah prospek, saya sudah basah-basah, bawa tas basah, sampai diajak masuk ke ruang tamunya, duduk di ruang tamunya, dikasih teh hangat, lumayan, dan pisang goreng, ya lumayan, karena dia tahu bahwa saya akan datang, jadi sudah dimasakkan pisang goreng, teh hangat, sambil saya presentasi, ternyata dia bilang apa? Oh sorry mas, kayaknya ini usaha nggak cocok buat saya nggak bakat deh dalam usaha ini, saya nggak bisa, saya nggak bakat segala macam. Bapak sekalian, begitu dia nolak, langsung seperti petir menyambar saya. Udah jauh-jauh, basah-basah, kuyup, udah setengah mati, ya, sore-sore dingin-dingin, untung ada tehnya sama pisang gorengnya. Kalau tidak, mungkin dia sudah tak, ya, karena kesal sekali Bapak sekalian. Saya kesal sekali, tapi saya nggak mau rugi karena sudah ditolak, ya, supaya saya nggak rugi. Saya bilang, Pak, bisa minta kantong plastiknya Pak? Saya ambil pisang gorengnya, bawa pulang ke rumah. Itu yang saya lakukan dulu sekalian. Banyak hal yang membuat saya seperti itu. Orang-orang yang menolak saya yang membuat saya sempat mengatakan bahwa ternyata bisnis ini susah. Tapi namanya hukum alam tetap berlaku. Dari 10 orang yang ada prospek, 2 yang join. Biasanya seperti itu. Ya, Anda tahu, kalau dari 10 orang pertama mengatakan no, Anda katakan apa? Yes. Tinggal 7 orang lagi mau tolak saya. Orang kedua, no, Anda katakan apa? Yes. Tinggal 6 lagi orang mau tolak saya. Orang ketiga, no, Anda katakan apa? Yes. Tinggal 5 lagi orang tolak saya. Semakin banyak orang tolak Anda semakin akan dekat dengan kesuksesan Anda. Bisnis ini adalah bisnis dengan hukum lempar dadu. Betul? Saya ingin tanya sama Anda, siapa dari antara Anda dalam ruangan ini yang selama hidupnya melempar dadu tidak pernah dapat angka 6? Angkat tangan. Sial amat itu orang. Ada? Saya yakin Bapak sekalian, kalau Anda lempar dadu pertama belum keluar angka 6, Anda lempar lagi tidak? Lempar lagi, terus lempar. Pasti nggak keluar 6? Pasti. Yang penting Anda bertahan, Anda lempar terus, pasti akan keluar. Sama juga dalam usaha ini. Anda ditolak, terus presentasi, pasti akan Anda terima Bapak sekalian. Pasti akan Anda terima. Karena tidak ada manusia yang sial. Anda jangan mengatakan saya sial, saya gagal terus, mungkin saya dikutuk Tuhan. Tidak seperti itu dalam usaha ini. Ingat Pak, bisnis ini tidak pakai logika. Kadangkala terjadi keajaiban dalam usaha ini. Anda paham? Yang penting Anda bertahan saja. Saya alami begitu banyak penolakan. Saya presentasi semangat luar biasa, yang tolak banyak. Tapi satu ketika
Saya presentasi, ditolak, tiba-tiba besoknya saya ditelepon. Dia bilang, Pak Eko, saya mau join. Saya bilang, siapa Anda? Dia bilang apa? Saya temannya si A. Oh, si A yang pernah tolak saya. Ternyata, Bapak sekalian, ada satu orang yang pernah tolak saya, tapi dia punya teman, saya nggak pernah ketemu, tiba-tiba telepon. Anda bayangkan? Itulah namanya keajaiban. Yang penting Anda tetap bertahan dalam usaha ini. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Kalau Anda siang-siang, hujan-hujan Anda tidur, Tuhan lihat. Tuhan akan melihat Anda lakukan apa tiap hari. Anda ditolak, apakah Anda mundur atau terus? Itu Tuhan akan lihat. Dan Tuhan tidak akan tega menahan-nahan BMW Anda kalau Anda terus bertahan. Percaya saja Bapak sekalian, kunci sukses dalam usaha ini bukan masalah Anda pintar atau tidak, bukan masalah Anda bisa atau tidak. Yang penting apakah Anda mau atau tidak untuk bertahan dalam usaha ini. Saya jamin Anda, tidak ada orang dalam ruangan ini yang akan gagal jadi diamond seperti Pak Louis. Tidak ada yang gagal dalam usaha ini. Di usaha ini tidak mungkin gagal. Yang ada adalah hanya orang yang berhenti sebelum dia sukses. Oke? Dan itu saya lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Terus bertahan, presentasi tiap hari. Kadang-kala waktu awalnya saya jarang di rumah, saya banyak di daerah. Presentasi di Makassar, di daerah, kadang hari ini di Makassar, besok di luar kota, Makassar lagi, luar kota lagi, Makassar lagi, luar kota lagi, ya. Tapi itu saya hanya kerjakan selama setahun 2 tahun pertama. Sekarang saya mau kerja karena saya mau kerja, betul? Pak Louis masih bekerja karena Pak Louis masih mau kerja. Kalau kami saat ini pun mau tidur pun sebulan, 2 bulan, 3 bulan terserah, uang kami tetap banyak Bapak sekalian, bonus tetap masuk. Bedakan antara orang yang harus bekerja dengan orang yang mau bekerja. Banyak orang kalau tidak bekerja nggak bisa makan. Itu namanya harus bekerja. Kami bisa makan tanpa harus bekerja lagi. Karena kami masih mau bekerja. Ya, itulah yang namanya passive income Bapak sekalian. Beda antara orang sukses dan orang gagal dalam usaha ini adalah orang sukses bertahan sedikit lebih lama daripada orang gagal. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak yang saya dapatkan dalam usaha ini. Saya bekerja keras selama 2-3 tahun ini, bekerja keras dalam usaha ini. Yang saya dapatkan jauh di atas apa yang saya harapkan. Dulunya saya bergabung dalam usaha ini hanya sekedar ingin dapat penghasilan 10 juta sebulan saja, supaya saya bisa mengganti bonus saya di perusahaan yang lama kemarin. 10 juta saja dulu saya rasa sudah puas sekali waktu itu. Tapi Bapak sekalian, ternyata saya dapat dalam usaha ini 10 juta itu hanya 10 bulan dalam usaha ini. Dan saat ini hasilnya jauh lebih besar Bapak sekalian. Bukan hanya uang dalam usaha ini. Anda mungkin berpikir, gabung di TNC, kejar materialistis, kejar BMW, kejar uang yang banyak, materialistis sekali. Anda mungkin pernah dengar pepatah mengatakan, uang adalah akar kejahatan, betul? Itu pepatah sudah kuno. Sekarang diganti, tidak punya uang adalah akar kejahatan. Anda bayangkan, bagaimana Anda mau menyumbang orang miskin kalau Anda sendiri miskin, betul? Kita mau menyumbang, bangun gereja, bangun masjid, naik haji, pakai apa? Pakai uang Bapak sekalian. Jadi dengan uang sebenarnya kita bisa buat apa saja. Tanpa uang Anda tidak bisa buat apa-apa. Anda setuju? Jadi uang tidak jahat sebenarnya. Nah, dalam usaha ini semakin besar bonus Anda, semakin banyak uang Anda,
pasti sikap Anda akan semakin positif. Itu penting sekali. Karena yang menentukan Anda berhasil atau tidak dalam usaha ini adalah sikap Anda. Kalau Anda pintar tapi sikap Anda tidak positif, maka Anda pasti gagal dalam usaha ini. Jadi orang-orang yang berhasil dalam usaha ini adalah orang-orang yang punya sikap yang positif. Punya banyak uang tapi sikapnya positif. Bapak Ibu sekalian, tentunya Anda yang hadir dalam ruangan ini semuanya pasti mau sesuatu dalam usaha ini. Anda setuju? Anda mau nggak naik ke panggung ini, Pak? Sebagai pemenang berikutnya. Mau? Mau. Lalu yang Anda butuhkan apa? Yang Anda butuhkan apa? Banyak orang konsentrasinya hanya pada caranya. Gimana ya saya bisa naik ke panggung itu? Gimana ya saya bisa dapat BMW-nya? Bapak Ibu sekalian, masalah Anda bisa atau tidak itu masalah nomor 100. Yang paling pertama adalah apakah Anda mau atau tidak dulu. Kalau Anda sudah mau, kunci untuk berhasil dalam usaha ini 95% dari impian dan sikap. Masalah Anda siapa, dari mana Anda berasal, siapa Anda hari ini, itu masa lalu Anda. Itu hal yang teknis, betul? Masa lalu Anda dengan masa depan tidak sama, Bapak sekalian. Masa lalu sudah terputus pada hari ini. Sekarang mari kita menatap ke depan. Dan supaya ke depan Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan, 95% tergantung dari impian dan sikap. Nah, hari ini Bapak sekalian, Anda hadir ke sini karena Anda mau sesuatu dalam usaha ini. Anda mau lihat, Anda mau ada perubahan dalam diri Anda. Tentunya Anda mau pulang ke rumah sebentar, tidak pulang sia-sia, setuju? Ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang. Nah, Bapak sekalian, sekarang mari sama-sama kita merenungkan. Kira-kira apa yang menjadi impian Anda hari ini? Apa yang menjadi tujuan hidup Anda yang akan Anda terima 1, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang? Apakah hari ini Anda hadir ke sini hanya karena Anda mau lihat acara ini seperti apa? Ataukah Anda hadir ke sini karena Anda tahu bahwa suatu ketika Anda pun akan naik ke panggung ini sebagai seorang pemenang? Anda harus punya impian pada hari ini. Dan coba lihat, sebenarnya apa sih yang Anda inginkan betul-betul dalam hidup ini? Anda lihat gambar ini? Ini adalah hasil saya, Bapak sekalian. Hasil yang sudah saya dapatkan dalam usaha ini. Selain uang, ini materinya. Ada rumah, ada mobil, ada tanah. Ini adalah sebagian kecil dari hasil yang saya dapatkan dalam usaha ini. Banyak hal yang saya dapatkan dalam usaha ini. Apa yang dilihat di situ, di layar itu adalah hanya sebagian kecil. Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Tapi semuanya itu Anda perlu, sebelum Anda bisa dapat semuanya itu, hal yang paling mutlak Anda harus dapatkan adalah Anda harus punya cita-cita atau impian dalam hidup ini. Saya nggak tahu apa impian Anda dalam hidup ini. Mungkin Anda bermimpi, Anda lihat ini, cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan. Tapi seorang yang sukses pasti punya cita-cita yang tinggi. Oke, Bapak sekalian, mungkin hari ini Anda berpikir seandainya 2 tahun lagi Anda bisa punya mobil seperti ini. Apakah ini juga menjadi impian Anda? Apakah ini sudah menjadi impian Anda hari ini? Anda bayangkan Bapak sekalian, kalau 2 tahun lagi Anda bawa BMW itu pulang ke rumah Anda, tetangga Anda semua melihat Anda, orang tua Anda bangga kepada Anda, anak-anak Anda bayangkan betapa nikmatnya hidup ini seandainya impian Anda itu bisa terwujud. Oke, Anda bayangkan BMW Anda. Ataukah Anda hari ini mempunyai impian, saya ingin punya rumah seperti ini? Apapun impian Anda hari ini Bapak sekalian, pegang erat impian Anda. Anda ingin punya rumah, atau Anda ingin membelikan orang tua Anda rumah mungkin dari hasil usaha ini. Atau berikutnya, mungkin Anda ingin haji bersama kedua orang tua Anda, bersama seluruh keluarga Anda tercinta. Anda ingin menaik haji ke orang tua Anda. Anda bayangkan ini menjadi impian Anda hari ini. Ataukah Anda ingin keluar negeri
jalan-jalan. Anda mungkin belum pernah rasakan bisa keluar negeri. Anda keluar negeri bersama keluarga Anda, bulan madu kedua bersama istri Anda. Anda juga bisa rasakan bagaimana mungkin Anda punya kebebasan, bebas waktu, bebas uang. Waktu Anda yang produktif Anda bisa pakai untuk keluarga Anda, bukan untuk bos Anda. Siang hari Anda bisa pakai untuk mengajak anak-anak Anda jalan-jalan, bukan untuk bekerja di kantor, Bapak sekalian. Anda bisa bebas banyak waktu, banyak uang, ya. Anda bayangkan seandainya uang dan waktu nggak masalah, begitu indahnya hidup ini, ya. Saat ini mungkin kita punya banyak hal yang kita mau. Kita mau belikan orang tua kita rumah, kita mau keluar negeri, tapi sayangnya saat ini kita belum merdeka. Kita masih dibatasi oleh keadaan uang dan waktu yang tidak bebas, Bapak sekalian. Ya, mungkin juga Anda ingin menyumbang. Ingat, sukses sebenarnya adalah kalau kita bisa memberikan kepada orang lain apa-apa yang kita dapat nikmati. Kita bisa bagi berkat kepada sesama kita. Itulah sukses yang hakiki, Bapak sekalian. Anda lihat, mungkin itu juga menjadi satu impian Anda. Atau mungkin juga Anda selama ini belum pernah rasakan satu penghargaan, pengakuan. Teman-teman Anda mungkin selama ini banyak yang menghina Anda. Tidak masalah. Tapi satu ketika Unicorn dan keluarga besar Unicorn akan memberikan penghargaan untuk Anda. Oke? Dan Anda bisa rasakan kebebasan waktu dan uang. Itu tidak lagi menjadi masalah. Di mana di situ Anda bisa merdeka, Bapak sekalian. Anda bayangkan kalau uang dan waktu sudah tidak masalah lagi. Anda bisa merdeka, Anda bisa terbang, Anda bisa bebas sebebas-bebasnya. Dan itu Anda persembahkan untuk orang-orang yang Anda cintai. Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya bahwa masing-masing Anda di ruangan ini, masing-masing Anda pasti punya impian. Anda tahu bahwa Anda ingin menuju ke sana. Itu adalah impian Anda. Saat ini Anda ada di sini. Anda belum punya apa-apa mungkin dari usaha ini. Dan Anda tahu, satu ketika Anda akan ada di sana. Anda mau menuju ke sana. Anda sudah tahu jalannya hari ini. Anda sudah tahu jalannya, kemana Anda ingin pergi, kemana arah yang ingin Anda tempuh dalam usaha ini. Anda sudah tahu kemana arahnya. Lalu, yang Anda perbuat adalah bagaimana Anda bisa sampai ke tempat itu. Apa yang Anda perbuat, Bapak sekalian? Apakah Anda kalau mau menuju ke impian Anda mau mencapai semua impian Anda, apakah Anda tetap tinggal di sini? Atau Anda berubah? Tentunya Anda kalau Anda mau menuju ke impian Anda tersebut, Anda tidak lagi menunggu. Saat ini juga Anda lakukan perubahan. Anda bertindak. Anda melangkah. Anda melangkah. Anda tidak tinggal diam. Anda tidak tinggal berpikir, tapi Anda melangkah. Anda ambil keputusan untuk segera bergabung dalam usaha ini, untuk segera jalankan sistem Unicorn. Anda melangkah satu langkah. Setelah Anda maju satu langkah, mungkin Anda akan alami bagaimana lagi saya bisa terus dapat mencapai impian saya itu. Anda sudah bergabung, Anda sudah disponsori, Anda lakukan sistem Unicorn. Anda melangkah lagi, Anda presentasi, Anda melangkah lagi, presentasi, melangkah lagi, presentasi. Lalu Bapak sekalian, mungkin di tengah jalan ini, Anda mungkin banyak alami penolakan. Mungkin begitu banyak orang mengejek Anda, menghina Anda, memandang enteng Anda, mentertawai Anda, yang kadang-kala membuat Anda merasa begitu putus asa, begitu putus semangat, begitu ingin jatuh. Anda penolakan, ejekan teman-teman, hinaan orang, membuat Anda jatuh, Bapak sekalian, membuat Anda ingin mundur dalam usaha ini. Tapi ingat, Anda di sini punya sponsor. Pegang erat sponsor Anda, pegang erat impian Anda. Anda mau jatuh, Anda capek, Anda putus asa, Anda mau mundur, tapi Anda tidak sempat mundur. Anda terus maju dengan sisa kekuatan Anda.
Anda maju. Orang tolak, orang hina, orang ejek, tapi Anda tetap bertahan. Anda terus maju. Begitu beratnya. Anda maju dan Anda tetap bertahan sampai akhirnya Anda bisa menemukan impian Anda. Anda bisa sukses. Jadi seorang pemenang adalah orang yang bisa bertahan sampai bisa mencapai impian-impiannya. Habis sekalian, ini adalah foto kedua orang tua saya. Saya ada dalam usaha ini dan bekerja keras dalam usaha ini adalah untuk orang-orang yang saya cintai. Saya tahu bahwa mereka sudah bekerja keras selama hidup mereka. Saya tahu bahwa mereka sudah berkorban untuk saya. Anda coba bayangkan Bapak sekalian, orang tua Anda, mungkin saat ini mereka tidak pernah meminta kepada Anda, tapi mereka pasti punya perasaan, kapan Anda bisa memberikan terbaik untuk mereka. Mereka mengharapkan ada satu perubahan terjadi dalam diri Anda hari ini, dan mereka akan melihat Anda satu ketika Anda sudah berhasil membuat mereka bahagia. Bapak dan Ibu, Anda bayangkan wajah-wajah orang tua Anda. Mungkin begitu kerasnya mereka berjuang selama ini untuk Anda, untuk memberi kita makan, untuk memberi kita sekolah sampai kita bisa selesai. Lalu apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Maka putuskan, mulai hari ini juga saya ingin berubah. Saya ingin berubah demi orang tua saya membuat mereka bahagia. Kita berikan orang tua kita sesuatu yang terbaik, karena kita nggak tahu kapan lagi, sampai kapan kita masih bersama dengan mereka. Sebelum kita berpisah dengan mereka untuk selama-lamanya, jangan Anda pernah sesali hal itu kalau Anda tidak pernah memberikan terbaik untuk mereka. Ini adalah gambar keluarga saya, anak-anak saya bersama istri saya. Ya, hari ini putuskan, kalau hari ini Anda sudah punya keluarga, ada anak-anak Anda, apa yang sudah Anda berikan untuk mereka? Mungkin pada hari ini Anda punya impian, 2 tahun lagi Anda bisa bawa anak-anak Anda naik BMW Anda. Ketika Anda naik ke panggung itu, istri Anda juga ada di samping Anda. Anda bayangkan Bapak sekalian, hidup ini cuma 1 kali. Apa yang akan dikatakan oleh anak-anak kita kalau mereka sudah dewasa tentang orang tuanya? Berubahlah untuk orang-orang yang dicintai Bapak sekalian. Putuskan, hari ini saya ingin berubah, saya ingin sukses. Tidak ada orang yang berhak untuk menghalangi saya untuk sukses. Tidak ada orang yang bisa menghalangi saya untuk berhasil dalam usaha ini. Hari ini juga saya putuskan, saya harus berhasil atau saya mati. Sukses atau mati. Sukses atau mati. Tidak ada kata gagal. Demi orang-orang saya cintai, demi mereka saya berubah, demi mereka saya berjuang. Saya berjuang sampai saya bisa sukses. Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin Anda, kita sama-sama berdiri, dan mari hari ini kita putuskan bahwa saya dan Anda, kita semuanya pasti bisa, karena kita harus sukses atau mati. Saya pasti bisa. Anda berteriak dengan keras 5 kali, saya pasti bisa, demi orang-orang yang dicintai. Saya pasti bisa, 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 saya pasti bisa. Selamat sore.